Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wal asri innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, para pemirsa semua, sahabat channel Terindah dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinah, dan diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap jaga kesehatan, jaga persatuan, dan jaga keimanan serta keistiqomahan dan keutuhan NKRI tentunya. Para sahabat Terindah, pada video ini saya akan mengulas secara sederhana tentang apa yang telah terjadi, apa yang telah dicatatkan oleh sejarah di negeri kita, bahwa tanggal 20 Oktober 2024 kemarin pasangan Prabowo Gibran telah secara resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Kita semua sangat memahami dan juga sangat menyadari bahwa proses pemilihan, proses politik daripada terpilihnya Prabowo Gibran itu merupakan satu proses yang penuh dramatisnya. Dramatisasi daripada sebuah perpolitikan yang direkayasa, yang mana khususnya pada pencalonan Gibran, anaknya Jokowi atau anaknya Pak Mulyono, ini penuh dengan dramatisasi, di mana menurut undang-undang yang ada secara resmi usia beliau belum mencapai 40 tahun, di mana pada undang-undang sebelumnya usia minimal adalah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Akan tetapi dengan dramatisasi yang sangat luar biasa, dramatisasi yang luar biasa tingkatnya, akhirnya Ketua MK yang nyatanya adalah pamannya Gibran sendiri atau adik iparnya Jokowi ini membuat suatu keputusan yang menggemparkan ranah publik Indonesia ini, yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden dibolehkan mencalonkan diri jika dia juga pernah menjadi pemimpin daerah. Pada waktu itu si Gibran ini menjadi wali kota Solo meskipun belum lengkap 5 tahun. Tapi dengan melalui proses inilah, akhirnya Gibran mencalonkan diri menjadi capres dengan hanya tidak sampai 1 minggu sebelum penutupan, bahkan 2 hari sebelum penutupan pencalonan dirinya itu masih diterima. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa putusan MK yang telah dibuat itu belum diketok palu atau dibawa ke DPR RI untuk diresmikan sebagai suatu undang-undang yang baru. Artinya ada proses yang dilewati oleh pencalonan diri Gibran ini akibat daripada pamannya sendiri, si Usman, yang memutus secara sepihak tanpa diresmikan oleh DPR RI pada waktu itu. Dan dari pihak DPR RI pun sepertinya menganggap tidak masalah. Jadi itulah suatu dramatisasi publik DPR RI dan kekuasaan untuk memaksakan si Gibran, anaknya Mulyono ini, untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Kemudian dilanjutkan lagi pada proses berikutnya adalah ketika dia diputuskan telah menjadi wapresnya Pak Prabowo, juga terlalu banyak dramatisasi yang dibuat oleh Jokowi yang cawe-cawenya terlalu besar dengan memanfaatkan bansos dan secara terang-terangan membagikan bansos itu di depan Istana Merdeka. Padahal kita mengetahui bahwa bansos itu adalah orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Akan tetapi presiden dan para kroni-kroninya memberanikan diri, mempertunjukkan kekuasaannya, mempertunjukkan kesombongannya untuk membagi-bagikan sembako di depan
DPR RI di jalan raya seperti yang kita sama-sama lihat di video-video atau channel-channel media sosial yang kita telah sama lihat ya. Dan itu merupakan suatu pelanggaran undang-undang yang dengan kasat mata dilanggar oleh Jokowi dan kawan-kawannya dan kroni-kroninya. Akan tetapi pihak eksekutif tak mampu bicara apa-apa karena mereka juga beberapa petinggi partai politik yang berkoalisi dengan Jokowi pada waktu itu juga telah mempunyai kelemahan-kelemahan yang dipegang oleh Jokowi sendiri. Akhirnya lancarlah pemilihan presiden dan wakil presiden yang notabene cacat secara hukum. Si Gibran ini menjadi wapresnya. Akan tetapi sebagai suatu bangsa Indonesia yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya adalah bahwa negara Nusantara ini DNA-nya ada yang namanya DNA KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hampir seluruh warga bangsa itu mengidap penyakit yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu dengan kadarnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka saya sampaikan seperti itu, bahwa hampir setiap bangsa Indonesia, warga negara Indonesia ini mempunyai watak koruptif, kolutif, dan nepotisme. Jadi semuanya sangat lengkap di bumi pertiwi ini. Makanya ketika Pak Prabowo dan Gibran mencalonkan diri pun dipilih secara besar, terbukti dengan 58% lebih mendapatkan suara dari pemilihan pada Pilpres pada 2024 yang lalu ini. Itu artinya apa? Meskipun Gibran secara cacat hukum diajukan sebagai wapresnya Prabowo, akan tetapi masyarakat Indonesia tetap memilih. Kenapa masyarakat Indonesia tetap memilih? Karena gojoran daripada bansos yang disebarkan oleh pemerintahan pada waktu itu, dan juga serangan-serangan fajar yang juga sampai kepada rakyat kecil agar memilih pasangan Prabowo Gibran ini menjadi realitas yang tak bisa dipungkiri. Akhirnya terpilihlah Prabowo Gibran, meskipun Gibran secara politis, secara hukum itu cacat, tetapi tetap terpilih dengan 58, sekian persen memenangi pemilihan presiden pada waktu itu, yaitu mengalahkan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga mengalahkan Anies Baswedan dengan pasangannya, dengan Caimin. Meskipun kita secara sadar tahu bahwa dua pasangan yang lain, nomor 1 dan nomor 3 itu secara hukum adalah resmi, secara hukum adalah lebih dewasa dan lebih pintar dan bahkan lebih cerdas daripada yang nomor 2 ini, akan tetapi guyuran ekonomi, guyuran daripada sembako, guyuran daripada bahan-bahan lainnya yang diserahkan kepada mereka, akhirnya rakyat Indonesia tetap memilih dengan jumlah 58%. Itulah kolektifnya orang Indonesia. Saya sangat menyadari itu, bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat pada saat Pilpres pada waktu itu memang sangat dirasakan. Calon nomor 1 dan nomor 3 itu hanya sampai kepada masyarakat, itu berupa kaos-kaos ataupun jaket-jaket daripada kampanye itu sendiri. Akan tetapi pasangan yang nomor 2 ini bukan hanya kaos, akan tetapi juga ada guyuran sembako dari presiden yang secara terang-terangan, bukan cuma di jalan di depan Merdeka Barat saja, akan tetapi sampai ke pelosok negeri ini. Terbukti mereka terpilih, bukan hanya sembako saja, bukan hanya baju saja, juga ada pundi-pundi rupiah, meskipun jumlahnya tidak seberapa. Variasi, ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 200.000 kepada setiap satu suara pemilih untuk pasangan nomor 2 pada waktu itu. Makanya akhirnya terpilih. Kalaulah masyarakat Indonesia itu memang benar-benar idealis, bahwa mengetahui si Gibran sebagai calon yang cacat hukum, seharusnya sebesar apapun uang yang dia terima, tak akan memilih pasangan nomor 2 hanya karena di dalamnya ada Gibran. Harusnya seperti itu. Seharusnya prosentasenya lebih besar untuk tidak memilih pasangan nomor 2 hanya karena Gibran-nya, bukan karena Prabowo-nya.
Akan tetapi kemungkinan ada tarik ulur di antara kepentingan itu selain daripada serangan daripada material daripada pasangan nomor 2 pada waktu itu, juga para Prabowo mania ini juga tetap setia untuk tetap memilih Prabowo. Karena 2 kali Pilpres Prabowo tetap mempunyai suara tidak kurang daripada 48%. Sehingga ketika bergabung dengan kelompoknya Jokowi ini hanya mencapai 58%. Artinya ada sekitar 10 atau ya sekitar 8% mengalami peningkatan daripada pemilu sebelumnya yang diraih oleh Prabowo. Artinya suara real Prabowo ada sekitar 48%. Tambahan yang lain dengan pengaruhnya Jokowi dan sebagainya akhirnya mencapailah 58%. Tapi itulah yang perlu kita pahami, bahwa Indonesia dan korupsi itu tidak bisa dipisahkan, bahwa bangsa Indonesia dengan nepotisme itu sangat sulit memisahkannya. Itu ibarat kita bangsa Indonesia masak atau makan sayur atau makan lauk apapun pasti ada cabenya atau pasti ada garamnya. Itu tidak bisa dipisahkan, memang sangat sulit. Dan bangsa Indonesia dari zaman dulu sampai dengan sekarang, nepotisme juga sangat sulit untuk dipisahkan. Karena itu menyatu dalam aliran darah negeri kita, bangsa kita, yang juga menjadi DNA-nya bangsa Indonesia, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Nauzubillah, semua nauzubillah. Meskipun kita mengingkarinya hanya sebatas di mulut saja, tapi sadarilah bahwa kita pun melakukan hal seperti itu. Jokowi pun melakukan seperti itu. Dia memperjuangkan anak-anaknya sampai mendapat posisi yang luar biasa. Meskipun kita sama-sama mengetahui karena Jokowi dan keluarganya ini memang terindikasi tidak tahu malu. Dia dalam berpolitik ini dia tidak tahu malu, tetap memperjuangkan keluarganya, anak-anaknya, menantunya untuk menikmati hasil reformasi yang diperjuangkan pada 98 kemarin. Meskipun Jokowi tidak mengikuti perjuangan dalam reformasi tersebut, akhirnya dia bisa menikmati hasil reformasi itu dengan leluasanya. Buktinya kita pada waktu 97-98 menumbangkan Pak Soeharto agar turun dari jabatannya sebagai presiden karena korupsi, kolusi dan nepotismenya sangat nyata pada waktu itu. Ternyata tidak separah seperti Jokowi yang lakukan pada saat ini. Pada zaman Pak Harto, hanya Mbak Tutut yang dijadikan Menteri Sosial hanya dalam waktu tidak sampai 2 tahun, akhirnya Pak Soeharto lengser. Namun Jokowi dengan gamblangnya menunjuk anaknya menjadi yang mengikuti pemilihan wali kota di Solo tanpa ada musuh yang berarti. Akhirnya jadi si Bobby di Medan menjadi wali kota, tak ada musuh, akhirnya juga jadi. Dan terakhir yang paling kasat mata adalah wapresnya, yaitu anaknya paling besar, si Gibran Rakabumi ini menjadi wakil presiden. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kita lihat ketika pelantikan kemarin, keluarga besar Jokowi ketika disorot kamera, anggota MPR bukan mengaguminya, akan tapi dengan mensorakinya dengan ungkapan ini satu ungkapan yang sangat menjengkelkan. Arti apa? Orang yang disorakin seperti itu artinya kita tahu kaliber orang tersebut, kita tahu tabiat orang tersebut pada umumnya adalah negatif, sangat buruk, makanya diteriaki dengan Tetapi karena kita tahu bahwa keluarga besar Mulyono ini memang sepertinya urat malunya putus, dia tetap tertawa-tawa, dia tetap berbahagia menikmati sanjungan, meskipun sanjungannya merupakan cemoohan seperti itu. Nauzubillah. Kita tidak tahu kalau seandainya ke depan ada pemimpin-pemimpin kita yang seperti itu, justru cemoohan dianggap sebagai suatu kehormatan. Kita tidak tahu, mungkin yang lain-lainnya pun akan dicemoohkan oleh dia. Ketika perbuatan baik dianggap jelek, ketika perbuatan jelek dianggap baik, nauzubillah, summa nauzubillah. Prabowo, saya melalui video ini mengucapkan selamat menunaikan tugas Anda sebagai presiden
Republik Indonesia 2024-2029. Ingat, pidatomu pada acara pelantikan kemarin itu ada di media sosial, bahkan banyak anak negeri ini yang mendownload video Anda tersebut atau menyimpannya entah di HP mereka, entah di komputer, entah di laptop mereka. Itu sebagai suatu simbol bahwa masyarakat Indonesia akan tetap mengikuti perjalanan Anda, akan tetap menilai Anda, akan tetap mengkritisi Anda apabila apa yang Anda lakukan itu berbeda dengan apa yang Anda pidatokan pada saat pelantikan kemarin. Sangat besar harapan kami dari pidato Anda itu yang cukup luar biasa, memukau dan cukup manis sepertinya, ingin mengutamakan rakyat, bahwa kemerdekaan ini adalah punya rakyat, bahwa negara ini adalah punya rakyat. Pemimpin itu hanya mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan. Itu sangat luar biasa kalau memang seperti itu. Makanya saya bilang lagi, saya ulangi lagi sekali lagi, bahwa video Anda yang pidato Anda itu disimpan di setiap HP warga negeri ini yang peduli kepada negara kita, dan juga disimpan di laptopnya para mahasiswa, para masyarakat bangsa kita yang juga peduli pada negara kita ini. Anda akan diikuti selama perjuangannya, sepak terjang Anda, apakah sesuai dengan omongan Anda, apakah tidak. Kami sebagai rakyat hanya mengkhawatirkan apabila pemerintahan Prabowo ke depan hanya copy paste daripada apa yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, yaitu dengan bangganya, dengan jumawanya dia berbohong ke sana sini, akan tetapi dia tetap melangsungkan perjalanannya dengan bohongnya, dengan dustanya dia tetap berjalan. Meskipun kita tahu ada beberapa catatan positif daripada Prabowo, daripada Jokowi ini, kan tetapi the man of kontroversi itu tidak bisa dihilangkan daripada Jokowi. Dia apa yang dia omongkan dan yang dilakukan juga sangat berbeda. Yang paling utama adalah super bohongnya, kepada apa yang dijanjikannya itu sangat luar biasa nyata di warga negara Indonesia. Kami tak ingin Prabowo melakukan hal itu lagi, mengulangi kebohongan, menyengsarakan rakyat dengan cara mengobrak-abrik undang-undang dan lain sebagainya, apalagi kembali kepada otoritarianisme. Meskipun kami tahu Prabowo adalah bagian daripada Orde Baru, dan kami tahu dan kami yakin bahwa Orde Baru yang ada di pikiran Anda itu sudah direformasi oleh Anda sendiri. Makanya Anda terpilih dengan proses yang seperti tadi. Sudah anggap saja ini suatu takdir dari Allah bahwa Anda akhirnya menjadi presiden ini, dan pegang omongan Anda. Dan kami akan memegang video Anda, dan kami akan menelusuri, kami akan mengikuti sepak terjang Prabowo Subianto ke depan. Wakilnya, saya tidak akan memberi komen, bahkan kalau boleh komen sedikit, seharusnya tidak ada wakil presiden pun, tidak apa-apa, Prabowo bisa jalan sendiri. Kami berharap Indonesia ke depan lebih baik, lebih sejahtera, lebih sehat lahir wal batinnya, lebih cerdas lahir wal batinnya, dan pendidikan lebih murah, dan seperti yang Anda janjikan, gratis. Semoga Anda bisa membuktikan itu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.